yang nunggu nggak bisa tidur kalau dia di Indonesia. Malah kalau Bang Mamat itu hidup, saya akan ngobrol sama dia dan akan live bersama dengan Bang Mamat. Dan dia akan menyesal total karena saya buka kedoknya itu. Nanti Bang Mamat membunuh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita Hidayah Molaf Channel, channel yang mengedukasi dan menghibur, channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang seperti biasa akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa, sleeping lagi seperti Kace dan Udin. Oke, kali ini kita akan membahas ya bahwa ada fakta-fakta terbaru, yaitu kalau Saipudin alias pendeta besar Saipudin rupanya juga terkena sakit gula. Jadi 11-12 ini dengan KC, ngeri-ngeri sedap ini. Jadi kalau udah kena gula, hati-hati Pak, jaga bagus-bagus, jangan banyak makan-makan yang manis-manis Pak. Saipudin ya, makan yang pahit-pahit aja Pak, seperti hidup Anda yang pahit Pak. Ya, perbanyaklah makan yang pahit-pahit, jangan ada yang manis lagi Pak, karena hidup Anda itu memang pahit, gitu kan? Jadi sesuaikan aja. Terus yang kedua, ternyata Saipudin dari zaman dulu tuh udah pengen melarikan diri. Bahkan dia bercerita bahwa dulu ada jenderal-jenderal yang pro dengan dia. Jenderal-jenderal ante-ante dia ya. Saya salut juga gitu kalau sampai jenderal yang datang ke penjara untuk mau menyelamatkan dia. Ya, mengeluarkan dia dari penjara. Apa nggak terlalu beresiko seorang jenderal datang ke penjara, bawa keluar Saipudin untuk dilarikan ke luar negeri? Itu salah-salah dipecat dia loh. Ya, itu bisa viral itu. Kalau viral, wah dipecat tidak terhormat jenderal tersebut. Saya bingung apakah ada jenderal yang mau ngambil resiko, mempertaruhkan semuanya untuk melakukan kejahatan seperti itu. Ya, Saipudin mengatakan saat dia di penjara dulu, ada jenderal-jenderal yang ingin menyelamatkan dia dengan cara mengirim dia ke luar negeri. Ya, supaya dia bisa koar-koar gitu kan. Dia bilang supaya pemberitaannya makin maknyus. Ya, saya nggak tahu ini pemberitaan Injil dari mana. Saipudin mengatakan supaya pemberitaan Injilnya makin maknyus. Padahal yang dia beritakan adalah semua adalah penghujatan kepada negara kita. Sakit kepala kita kalau dengar, ya. Apalagi kalau kepolisian, wah luar biasa sekali dihujatnya. Entah kenapa Saipudin ini paling benci sama kepolisian sekarang ya. Mungkin karena pernah ditangkap. Terus yang kedua karena KC ini sekarang ya ditangkap. Dia dia punya dendam pribadi ini, apalagi dengan yang namanya Bambang Siregar ya. Marah sekali dia. Karena KC ditangkap dengan 25 orang. Mau 100 orang, mau 1000 orang apa masalahnya? Ya, yang penting kan ditangkap, Pak. Kecuali KC waktu ditangkap dipukulin sama 25 orang. Satu orang boleh mukul sekali. Karena ada 25 orang, bonyok juga gitu kan. Kalau 5 orang kan mungkin 5 kali pukul nggak gitu babak belur. Tapi karena ada 25, babak belur sekali. Apa seperti itu? Saya nggak ngerti gitu kan. Kenapa begitu dendam dengan kepolisian? Terus Anda bilang Anda punya teman jenderal-jenderal. Itu kan polisi juga, Pak. Ya, jenderal-jenderal yang mendukung Anda itu kan polisi juga. Bahkan Anda bilang mau membawa lari Anda. Wah, hebat sekali gitu kan. Orang yang sudah dalam penjara mau dibawa lari. Ini hoax atau apaan ini, Pak? Bahaya untuk para jenderal-jenderal itu. Nanti salah-salah mereka yang dipecat. Terus Anda bilang, Anda cinta Indonesia, nggak mau lari. Ya, Anda lebih bagus dalam penjara gitu kan. Tetapi kali ini kok lari, Pak? Anda ini nggak konsisten nih. Ya, saya pun ini nggak konsisten kalau ngomong nih. Selalu berubah-berubah. Dulu bilang nggak akan seperti Paul Jang, nggak mau jadi Bang Toib. Penyataannya jadi Bang Toib. Ini gara-gara saya nggak ada ini ya Pak ya, nggak ada admin nih. Kalau nggak saya rekamin ini semua Pak, saya simpan ini data-datanya. Biar ada bukti nih, semua saya paparkan, setiap ngomong kita paparin, biar mampus nih Pak Saipudin. Kamu dengar baik-baik, omongan kamu sendiri dulu. Ya, nggak mau seperti Paul Jang, akan siap menghadapi konsekuensi semua. Tapi ternyata jadi Bang Toib juga Anda ya. Jadi Bang Toib juga nggak pulang-pulang. Anda masih takut sebenarnya, cuman banyak gaya doang gitu kan. Terus kita bisa melihat
kali ini Saipudin udah mulai semangat lagi ya. Mungkin karena ada beberapa orang yang mengunjungi dirinya di hotel ya. Dia ini kan sembunyi di hotel, pindah sana pindah sini hotel ya. Sekarang nggak ditinggal di rumah orang lagi. Kalau dulu di rumah orang, sekarang saya rasa orangnya juga udah nggak mau kasih dia tinggal lagi karena ngeri gitu ya, ngeri kasih Saipudin tinggal. Sekarang dia tinggal di hotel, bisa kita lihat dari bentuk kamarnya. Terus di pintu kamarnya juga ada layout ya, ada layout denah dari susunan kamarnya dan pintu darurat kalau melarikan diri. Ya kalau ada apa-apa kan harus ada denah lokasi untuk mau lari kemana. Jadi jelas itu hotel. Dan setelah dikunjungi orang-orang, saya pun kembali bersemangat. Ya mungkin sudah ada transferan lah. Ya jadi orang yang datang itu nggak mungkin datang dengan tangan kosong, apalagi mereka mengatakan fans dari si Saipudin. Mereka ini pendukung Saipudin, maka mereka datang bawa uang dan lumayan membuat Saipudin kembali bisa bernapas. Oke, bagaimana nih Saipudin ya, koar-koar, kita saksikan dulu lah video berikut ini biar teman-teman tahu. Ya, luar biasa, Babang Udin, semangat! Semangat. Oke, selamat menyaksikan. Saya tidak mengucapkan Arabnya, karena kalau sudah Arab, saya ucapkan Arab juga oleh YouTube Indonesia dikuningin dolarnya, jadi dolar kuning nanti, nggak menghasilkan. Jadi untuk membongkar 100 ayat ini saya akan menyebutkan dalam bahasa Indonesia. Tapi Anda harus tahu saya menguasai bahasa Bang Mamat. Malah kalau Bang Mamat itu hidup, saya akan ngobrol sama dia dan akan live bersama dengan Bang Mamat. Dan dia akan menyesal total karena saya buka kedoknya itu. Nanti Bang Mamat membunuh saya. Jadi tolong jangan saya dilaporkan ke polisi. Biar Bang Mamat hidup dan saya wawancara live dengan Bang Mamat. Dan pakai bahasa Arab. Nanti ada penerjemahnya. Atau saya terjemahkan sendiri. Biar kalian muslim ini yakin dengan apa yang saya sampaikan ini. Karena bahaya sekali ajaran Bang Mamat ini. Quran surat ke-22 ayat 27, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Gitu. Jadi disuruhlah untuk mengerjakan haji. Oleh karena itu, Menteri Agama hentikan haji ke Arab Saudi. Anggota-anggota DPR ini harus menghentikan ibadah pemborosan harta kekayaan Indonesia. Atau setahun haji, setahun tidak. Begitu caranya. Jangan nguntungin Arab itu dong. Arab itu telah menghina bangsa kita, telah menghina presiden kita, telah menghina ulama-ulama kita, telah menghina rakyat kita. Baca, ada 2 orang WNI yang yang dipanggul kepalanya di Arab Saudi. Pemerintah Indonesia sudah memberikan kekayaan ke Arab Saudi bertahun-tahun, sudah puluhan tahun ini. Kenapa ya pemerintah ini kok bodoh sekali ya? Tahun ini 10 triliun, bukan 10 triliun, untuk 4,5 triliun ngasih duit ke Arab. Naik haji ke tempat itu. Mutar-mutar batu hitam 7 kali, suruh cium batu hitam. Apa ibadah apa ini? Betapa bodohnya itu. Bangsa bangsa Flintstone. Apa itu ya? Zaman batu. Percaya lagi, suruh cium batu.
SBY cium batu. Presiden Indonesia cium batu. Tolong deh Jokowi jangan cium batu. Sial banget ini bangsa. Lempar setan pakai batu. Ya aduh. Setan nggak bisa dilempar, bong. Bodoh sekali ini bangsa ini ya. Tetapi banyak orang Kristen nanya, Pak Saifuddin Ibrahim sudah naik haji belum? Saya bilang sudah, waktu kecil. Padahal saya bohong. Saya bohongin itu orang Kristen itu. Karena saya tahu, dia kepinginnya saya ini sudah naik haji gitu. Ngapain naik haji ke Arab Saudi? Saya sudah bilang kepada bapak saya, jangan naik haji ke Arab. Pakai uang itu untuk sekolah adik-adik saya. Bapak saya tetap aja naik haji. Tetap aja dia naik haji. Oh, saya haji mabrur. Mabur kali. Haji mabur itu terbang bahasa Jawa. Supaya Anda yang bukan orang Jawa itu ngerti sedikit lah bahasa itu. Bapak saya itu pendiri Muhammadiyah, dia itu adalah ketua manasik haji di kampung itu, di desa itu, di kecamatan itu. Dan dia dapat uang dari manasik haji itu ya seperlunya lah. Mungkin nggak sampai lah 1 juta gitu, paling ya 500.000. Syukuran karena ada bapak saya yang sudah naik haji, dan bahkan sebelum dia haji itu dia sudah menguasai manasik haji itu karena dia guru agama gitu. Nah, ini harus dipahami oleh saudara-saudara, jangan naik haji ke Arab Saudi. Menteri Agama hentikan pengiriman haji itu. Lihatlah orang-orang NTT yang miskin itu susah, yang di Flores, yang di Sumba, yang di Kupang, yang di Soe, di Timor gitu. Kasihlah kekayaan itu, jangan ke Arab Saudi. Biar sajalah si Arab itu mati begitu saja, biarin. Nanti kita jadikan negara jajahan kita. Gitu. Jajahan negara kita karena minyaknya banyak di sana itu. Jangan kasih suruh naik haji. Mereka itu menghina kita. Kita kirim TKW. Dibuntingin sama Arab. Arab itu jahat. Itu. Tolong ini. Ini anggota DPR kok sidang menentukan ONH tahun ini 39 juta. Ya 39 juta, 40 juta lah semuanya. Uang minimal yang harus disiapkan dari Indonesia hanya untuk cium batu hitam. Muhammad bilang bahwa barang siapa yang sholat di Ka'bah, di Masjidil Haram, dia akan mendapatkan pahala 29.000 kali daripada sholat di masjid lain. Kok bisa-bisanya Bang Mamat itu bilang 29.000 kali pahala daripada masjid lain? Ini ngawur sekali Bang Mamat. Ya, itu kepintaran, kecerdasan. Ada lagi teman saya di dia sekarang jadi dekan di UMS, di Fakultas Agama. Dia jadi dekannya sekarang. Berarti dekan yang dulu sudah meninggal dong. Dosen-dosen saya. Namanya ada dosen siapa, dekan waktu itu, Arif namanya. Itu saya yang cukur rambutnya. Dia suka sekali kalau saya yang cukur rambutnya. Karena saya pintar cukur rambut. Termasuk rambutnya Samsul Hidayat juga. Saya tukang cukur. Gitu. Dia bilang, Samsul Hidayat bilang bahwa saya ini bukan guru besar. Gitu. Saya tidak perlu gelar, saya tidak perlu ijazah. Karena kalau hanya sekedar untuk mempelajari,
kitab Bang Mamat dan Mamat itu sendiri buta huruf, nggak perlu. Otak yang diberikan oleh Tuhan, Roh Kudus yang menggerakkan saya, bisa meneliti apapun sekarang. Makin tua makin menjadi. Walaupun saya ini kena gula, nggak ada urusan. Kecerdasan tetap berjalan karena Yesus menolong saya. Dimanapun saya berada. Hati-hati ya, Syamsul Hidayat. Kalau ditanya wartawan, hati-hati. Itu jadi bumerang semuanya. Saya bongkar kepalsuan ajaran Bang Mamat ini sampai habis. Sampai habis. Dan saya ini sekarang ada di negeri orang ini karena terpaksa. Orang-orang sudah mempengaruhi saya supaya segera. Waktu saya ketangkap itu saya mau dibawa ke luar negeri. Jenderal-jenderal itu sudah mengatur semua. Saya ditarik dari dibawa kabur, diculik dari tahanan Bareskrim. Saya mau diculik. Tapi saya bilang saya cinta Indonesia. Supaya saya kabur ke luar negeri, supaya tajam omongan saya. Begitu saya keluar dari penjara, saya diundang lagi sama orang-orang supaya segera kabur dari Indonesia, katanya. Supaya penginjilan melancar dan berani bicara. Saya juga menolak karena saya cinta Indonesia. Ketiga kalinya ini terpaksa saya harus tinggal gara-gara si Marmut MD itu. Marmut MD bilang itu ancamannya lebih dari 5 tahun. Kemudian polisi langsung mengeluarkan tersangka. Polisi goblok, belum juga menangkap, belum ngomong sama gua sudah ditetapkan tersangka. Jahat polisi Indonesia. Kejahatanmu itu luar biasa, polisi. Aceh ditangkap pakai 25 orang polisi. Mestinya disidang di Bali, dibawa ke Ciamis. Ini kan jahat itu. Permainan kotor polisi kadrun. Bambang Siregar. Ya, terima kasih. Ini ayat yang terakhir. Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah kepada untuk orang-orang, dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Itu pintar ini Bang Mamat. Jadi Idul Kurban tanggal hari Asyura gitu, hari kurban itu dikorbankan untuk sebagian kita makan, sebagian untuk diberikan kepada fakir miskin. Arab Saudi itu nggak ada yang fakir miskin satupun. Begitu lahir procot langsung dapat uang dari negara. Uang dari negara itu adalah uang haji. Jadi nggak ada orang Arab Saudi yang miskin. Daging-daging korban itu dibawa ke negeri ke Afrika, ke Mesir, pakai tronton, pakai mobil besar, fresernya besar untuk dibawa dan dibagi-bagikan sampai ke negeri-negeri Islam. Yang Kristen nggak dikasih sama Arab Saudi, nggak akan dikasih. Khusus negara Islam doang. Karena itu daging haji, daging kurban. Nah, setelah mereka tahu dari omongan saya ini, maka daging kurban di Indonesia nanti itu nggak akan dikasihkan kepada orang Kristen, akan dikasihkan kepada Muslim aja yang makan daging. Nah, itu jahatnya ini Bang Mamat itu. Dia ngomong begini, haji ini begini.
Nah, ini ayat yang ke-28. Saya tambahkan lagi, bukan ayat terakhir rupanya. Ayat 29, kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf di sekeliling bil baitil atiq, di bil baitil atiq, fal yutawifu bil baitil atiq. Saya sebut Arabnya lagi. Nanti kuning ini dolarnya nanti. Melakukan tawaf, tawaf keliling di rumah tua. Tetapi sekarang bukan rumah tua lagi, itu sudah diperbagus, di dalamnya itu sudah dibuat sedemikian rupa, di dalam Ka'bah itu sudah dibuat dari porselin marmer yang mengkilat sekali, dan itu setiap beberapa bulan itu dibersihkan oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, tulisan di luarnya itu kata-katanya, kalau dulu sebelum Muhammad itu adalah syair-syair yang menang setiap di pasar Ukaz itu tempat untuk hari seluruh orang Arab menyampaikan, diperlombakan puisi-puisi. Nah, puisi yang dimenangkan pada lomba tahun itulah ditempel di luar Ka'bah. Tetapi sekarang dipakai ayatnya, ayat Al-Quran tentu saja, dari warna emas. Nah, setiap tahun itu diganti oleh pemerintah Arab Saudi supaya kelihatannya baru, apalagi pada musim haji awal itu sudah diganti dengan kain yang bagus, dengan tutupan yang baik, kemudian Hajar al-Aswadnya itu setiap waktu itu dibersihkan, karena orang itu mencium, tentu saja ada yang menjilat batu hitam itu, maka dikasih minyak kasturi yang mahal. Itulah model di mana mereka sebagai penerima tamu Allah. Penerima tamu Allah. Mereka menyebutnya apa, lupa lagi istilah Arabnya itu. Samsul Hidayat, apa itu istilahnya? Pembantu. Pembantu rumah suci. Jadi pemerintah Arab Saudi itu menyebutnya sebagai pembantu. Maka selamat datang tamu-tamu Allah. Saya bukan tamu Allah, saya adalah anaknya. Saifuddin Ibrahim, anak Allah. Karena dia percaya dengan Yesus Kristus. Babang Udin kembali kowar-kowar tak jelas ya, kepolisian dihina habis-habisan, dianggap sebagai tempat yang paling nggak benar gitu kan. Di Indonesia, kepolisian dianggap paling nggak benar, kalau gitu kita kok masih bisa aman gitu di Indonesia. Belum sampai barbar kali kita. Bahkan kalau mau dibilang barbar, setahu saya negara-negara Amerika Latin itu sebagian lebih barbar dari kita, Pak. Di tengah jalan tuh bisa antar geng itu berantem, bisa main tembak-tembak, ya, bisa main ngebom sana ngebom sini, salah-salah mati di rakyatnya. Ya, itu kenapa nggak Anda komplain juga? Itu mereka Kristen, Pak. Mereka Kristen juga di Amerika Latin, lebih barbar. Polisinya jauh lebih sadis, Pak. Ya, Amerika Latin tuh banyak polisinya yang disebut lebih korupsi jauh daripada Indonesia. Indonesia ini udah termasuk ini ya, biasa saja gitu, nggak separah-parah itulah. Ya, paling yang makan ada, paling tuh oknum-oknum, nggak banyak kok, oknum-oknum aja itu. Ya, apalagi kalau oten-oten mungkin ya, oten-oten itu kan dosanya sudah ditebus, sehingga nggak berpikir lagi gitu. Ada dosa pun nggak apa-apa lah, nanti ditebus juga kok. Ya, kalau misalnya contoh nih, kita punya orang tua yang kaya raya, maka kita nggak akan ketakutan gitu kan. Kita pinjam aja uang banyak-banyak, nanti ditebus gitu. Mungkin oten-oten berpikir seperti itu. Kan mereka selalu bilang, Bapak kami kaya, ya, Bapak kami di surga kaya, dan kami ditebus. Ya udah, hutang sana sini, pergi ke tempat satu hutang, ke tempat sana hutang lagi, ya, buat masalah lagi di mana-mana. Yang penting nanti bapaknya yang bayarin, bapaknya yang tebusin. Apakah seperti itu, Bang Udin? Ya. Terus Bang Udin komplain juga masalah di Arab itu nggak ada orang susah. Jadi
daging kurbannya itu nanti dibawa ke Mesir gitu kan, ke negara-negara Islam. Negara Kristen nggak dikasih. Mana pula seperti itu, Bang. Di Mesir memangnya nggak ada orang Kristen, ya. Banyak orang Kristen di Mesir, Bang, yang susah-susah itu dibagiin juga dari kurban. Di Indonesia juga kan dibagiin ke tetangga semua. Nggak peduli tetangganya itu Kristen atau agama Hindu atau agama apapun, Pak. Dibagi semua kok. Semua dapat kebagian. Janganlah sampai negatif thinking terus ini, Bang Udin ini ya. Langsung suzon terus ini. Selalu menganggap, wah umat Islam ini pelit, parah gitu. Yang dibaginya cuma sesama mereka. Ya, sama Kristen nggak dibagi gitu. Enggak bagi kok, Pak. Ya, kalau udah kurban itu, teman-teman Kristen semua bahagia kok. Mereka aja bilang, kami juga dapat bagian. Yang mana pernah dilihat cuman agamanya doang. Apalagi di Arab Saudi. Anda bilang karena mereka nggak ada miskin, mereka bagikan ke luar negeri, ya udah gitu. Di Mesir itu kan ada Kristen. Kalau di Arab Saudi dibagikan, ya itu malah nggak ada Kristen di sana, Pak. Ya, di Arab Saudi itu nggak ada otennya. Kalau di Mesir masih banyak otennya, ya lebih bagus. Ya, banyak oten-oten susah di sana. Ya. Terus tapi saya mau fokus ke masalah ini ya, bagaimana Udin mau dibawa lari nih. Dibilang ada jenderal yang mau bawa lari. Penasaran saya ini, siapa jenderal yang berani backingin orang seperti Udin ini? Kurasa jenderalnya sekarang lagi tepuk jidat juga ini. Waduh, ini Udin buat masalah aja setiap hari ya. Udah saya nasehatin, jangan aneh-aneh. Tapi selalu aneh-aneh. Wah, saya rasa jenderal Anda tuh pun kalau udah singgung Udin tuh pengen rasanya tonjokin orang itu. Tonjokin kamu gitu. Ini Udin dari dulu udah aku bilangin A, dilakuin B. Disuruh C, dilakuin D. Kapan bisa sinkron? Kapan bisa jelas ini Udin? Ya. Soal siapa jenderalnya Udin? Coba kasih clue dulu ya. Coba kasih clue dulu. Bang Udin kan biasa suka kasih clue nih. Coba sebutkan dulu berapa huruf namanya. Biar kita bisa tebak nih Bang Udin. Ya, nama depan, angka depannya nih. Huruf depannya apa? Huruf terakhirnya apa? Coba kasih tahu. Berapa kata? Berapa huruf ya? Berapa huruf untuk membentuk kata namanya? Coba dulu kita main tebak-tebak lagi Udin ya. Tolong dibagikan dulu siapa jenderal yang selama ini membackingi Anda. Kami ingin tahu. Tolong beritahu kami Udin ya. Mantap ya. Biar kita tahu kenapa jenderal-jenderal ini mau membackingi orang gila. Saya takutnya mereka pun udah mulai mendekati juga gitu kan. Bahaya kalau kita punya jenderal yang udah mendekati gila juga karena kamu gitu. Kamu ini kan perusak, Udin. Ya. Mungkin itu aja bagi teman-teman. Silahkan kalian komentari ya. Menurut pandangan kalian siapa ini jenderal ya? Atau kita main tebak-tebak nih tanpa tahu clue-clue sama sekali. Karena kan cirinya pasti oten. Siapa-siapa aja jenderal-jenderal oten di kepolisian ini kan nggak banyak. Ya kan nggak banyak-banyak juga. Kecuali ada intervensi lagi yang dari paling atas lagi gitu kan. Wah kalau itu udah no comment lah yang dari luar kepolisian. Oke, makasih ini buat teman-teman yang udah nyimak. Ya, silakan kalian tulis pendapat kalian siapa nih jenderal yang membackingi Saifuddin Ibrahim ini ya, sehingga dia bisa suka-suka dia aja setiap hari. Oke, makasih buat semua teman-teman dan ya KC semoga bisa cepat selesai isolasi mandiri karena KC lagi sedih nih nggak bisa jumpa keluarganya, nggak bisa makan dia, kasihan. Mampus juga sih. Ya, makanannya cuma makanan seadanya karena keluarga nggak boleh ngantar dan kita doakan ya semoga KC bisa bertobat ya, bukan bisa yang lain tapi bisa bertobat sehingga ini akan menjadi pukulan paling luar biasa kepada para oten apalagi di bulan Ramadan ini. Oke, makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.